Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua, sobat Toku Lovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Kamen Rider Revice episode 20 kemarin sangatlah luar biasa, seru pokoknya ya, mantap sekali. Bagian actionnya itu menurut A sangatlah keren sekali. Koichi Sakamoto sang director itu memang patut tidak diragukan lagi lah kalau misalkan masalah action seperti ini. Keren-keren semua. Dan kalau teman-teman belum menonton sama sekali pembahasan Kamen Rider Revice episode 20, silahkan monggo langsung saja klik link yang ada di pojok kanan video ini. Tapi bila sudah, langsung saja. Kalau begitu, seperti biasa, kita akan membahas Kamen Rider Revice episode 21 preview. Yang dimana di preview ini A akan merangkum segala macam plot official, preview gambar, serta opini A sendiri dalam satu pembahasan. Jadi, kalau begitu langsung saja kita bahas Kamen Rider Revice episode 21 preview yang berjudul Dengan Mempertaruhkan Nyawaku, Aku Mempercayakan Harapanku. Di episode 20 kemarin, bisa dibilang para protagonis utama kita berhasil memenangkan pertarungan tawuran melawan Ortega. Apalagi Ortega kalau teman-teman tahu itu berhasil ditangkap oleh pasukan Phoenix, dan tentunya Ortega ini kalau kita lihat itu dipenjara di dalam suatu ruangan. Setelah Ikki dan Daiji mengetahui fakta sebenarnya dari Demon's Driver, mereka berdua di sini tanpa basa-basi melabrak si George alias marah-marah. Kenapa George tega melakukan hal jahat ini kepada Hiromi, yang dimana Hiromi Kadota dijadikan bahan percobaan bagi kebangkitan Demon's Driver. Nah, di samping mereka ribut akan hal ini, George tiba-tiba memberitahu sebuah fakta menarik alias tujuan sebenarnya kenapa George menciptakan Vice Stem yang digunakan oleh para Kamen Rider ini. Inilah saatnya yang ditunggu-tunggu oleh AA. Karena jujur AA penasaran sekali bagaimana sih proses Vice Stem ini bisa tercipta. Apalagi kita tahu bahwa Vice Stem ini itu mencampurkan berbagai macam unsur Kamen Rider ke dalam Vice Stem tersebut, yang membuat kita berpikir bahwa Vice Stem ini memang tidak sembarangan diciptakan oleh George. Semoga ini bisa terjawab lah teman-teman. Selanjutnya, setelah kita menunggu jawaban dari misteri tempat ruang bawah tanah rahasia dari keluarga Tsushijima, akhirnya di episode 21 nanti kita telah menemukan jawaban dengan siapakah sebenarnya keluarga Tsushijima ini. Sakura tiba-tiba saja diundang kembali oleh Hikaru untuk mendatangi rumahnya. Berbeda dengan episode sebelumnya, Sakura di sini akhirnya sudah memiliki tekad yang kuat mencari tahu apa isi ruangan rahasia yang terletak di ruang bawah tanah keluarga Tsushijima ini. Tapi sayangnya sebelum Sakura bisa masuk ke tempat tersebut, Sakura dihadang terlebih dahulu oleh sekelompok penjahat berkostum yang tiba-tiba menyerang Sakura. Masih belum diketahui siapakah kelompok penjahat ini. Apakah mereka merupakan suruhan dari keluarga Tsushijima atau bukan? Dan akhirnya sampailah Sakura tiba di ruangan misterius dari keluarga Tsushijima ini. Weekend, organisasi baru bisa dibilang yang akan muncul di episode 21 nanti. Weekend merupakan organisasi yang bisa dibilang dipimpin atau diketuai oleh Tsushijima family ini. Akhirnya terjawab juga ya teman-teman, keluarga Tsushijima ini ternyata memiliki organisasinya sendiri, berbasis di rumahnya sendiri bernama Weekend. Nama organisasinya memang sangat lucu sekali. Weekend yang artinya hari libur. Apakah ini maksudnya organisasi ini dikhususkan bagi para pekerja yang butuh libur gitu ya, santai karena selalu kerja lembur? Tidak ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat juga ruangan rahasia atau markas dari Weekend ini itu sangatlah modern sekali, laboratorium sekali. Ada kursi gaming juga di situ teman-teman. Apakah mereka suka nge-game atau gimana nih? Weekend kalau kita artikan ke dalam pelafalan bahasa Jepang itu artinya adalah Sumatsu. Sumatsu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah akhir atau pemberhentian akhir. Jadi kalau kita lihat sementara ya dari arti Weekend itu sendiri, berarti organisasi ini itu didirikan untuk mengakhiri sesuatu. Dan itu kenapa logo dari Weekend mirip sekali dengan Among Us. Tapi ya emang wajar sih ya teman-teman, logo dari Weekend ini mirip dengan Among Us karena emang dari dulu sampai sekarang keluarga Tsushijima ini memang sangat sus sekali gitu. Entah kenapa curiga dan sangat yakin sekali belt Libera Driver yang digunakan oleh Sakura itu diberikan atau didaur ulang oleh organisasi Weekend ini. Jadi tujuan Weekend ini sebenarnya apa sih? Kalau AA tebak-tebak ya, kemungkinan ya organisasi Weekend ini itu diciptakan untuk menumpaskan atau melawan balik organisasi Phoenix yang sekarang kita tahu ya.
organisasi Phoenix ini sudah mulai merencanakan sesuatu yang memang di luar pengetahuan dari si protagonis utama kita. Dan tentunya rencana atau plan besar dari Phoenix terkhusus Hideo ya serta George itu tak lain ya ingin membangkitkan Gifu sama sepertinya. Jadi Phoenix ini sudah dicap oleh protagonis utama kita sebagai organisasi yang patut dicurigai karena berbagai macam kontrak yang mereka ciptakan di balik layar organisasi Phoenix itu sendiri. Weekend bisa dibilang diciptakan untuk melawan balik organisasi Phoenix yang sekarang ya sudah tidak benar. Yang menjadi pertanyaan, apakah Weekend ini berpihak kepada Sakura atau para protagonis utama kita? Atau justru Weekend ini punya tujuan dan maksud lain yang nanti akan diungkap? Ini masih menjadi misteri. Gift stamp yang kemarin telah diambil oleh Aguilera serta Tamaki itu diambil kembali oleh Phoenix. Teman-teman bisa lihat di sini Aguilera serta Tamaki dan juga Kamen Rider Jan sepertinya sedang menghadapi seseorang yang tiba-tiba datang merebut gift five stamp dari tangan Aguilera. Terlihat juga di sini Bapak Hideo sepertinya sudah dan akan melancarkan rencana besarnya dia di sini. Karena gift five stamp telah berada di tangan Bapak Hideo. Kadota Parker aka Mamang Spider ternyata di episode 21 nanti porsi dia masih ada, teman-teman. Kadota Parker katanya di episode 21 nanti itu berniat untuk berhenti alias ya pensiun dari organisasi Phoenix. Sebelum dia pergi alias pensiun, si Kadota Parker ini tidak sengaja mendengar percakapan atau omongan dari Hideo mengenai tujuan dia sebenarnya di organisasi Phoenix. Kadota Parker ketika mendengar fakta ini itu langsung marah dan murka sepertinya kepada Bapak Hideo. Apa sebenarnya tujuan dari Bapak Hideo ini sampai bisa membuat Kadota Parker marah-marah kepada Bapak Hideo di episode 21 nanti? Selanjutnya, sayang sungguh disayang, Ortega entah kenapa bisa terbebas dari sekapan kelompok Phoenix. Dan tanpa diduga-duga, Ortega membawa Demon's Driver di tangan dia untuk melawan trio Igarashi CS di episode 21 nanti. Dan tentunya Ortega pun ya berubah menjadi Kamen Rider Demons di sini. Ini gila sih ya teman-teman. Sesuai prediksi A, si Ortega akan menjadi the next user Kamen Rider Demons. Nah, yang menjadi pertanyaan, Ortega mendapatkan Demon's Driver ini dari siapa? Apakah Bapak Hideo yang memberikan Demon's Driver ini kepada Ortega? Karena kalau kita tahu ya Bapak Hideo ini bisa dibilang merupakan ya anggota Deathmatch atau katanya itu pendiri Deathmatch yang juga merekrut si Ortega. Jadi ya tidak aneh juga kalau misalkan Demon's Driver ini itu diberikan atau dikasih oleh Bapak Hideo kepada Ortega. Jadi apakah ini yang dimaksud oleh George dengan user sesungguhnya dari Demon's Driver? Ya tak lain adalah si Ortega, user sesungguhnya dari Demon's Driver ini. Atau mungkin bukan teman-teman. Tapi kembali lagi, Demon's Driver ini apakah benar pure diberikan oleh Bapak Hideo? Atau Ortega memang mencuri Demon's Driver ini dengan tujuan dan maksud tertentu? Dan di episode 21 nanti, Kadota Parker tiba-tiba datang membantu trio Igarashi CS tanpa henshin sama sekali dan tentunya menggunakan tangan kosong untuk melawan si Kamen Rider Demons ini. Entah kenapa merasakan bahwa scene ini menunjukkan bahwa Kadota Parker aka Mamang Spider akan dipanggil oleh Sang Maha Kuasa ya. Suasananya sudah sangat mendukung sekali teman-teman. Terlebih kalimat yang dilontarkan di sini itu seolah-olah ya si Hiromi Kadota Parker ya akan wassalam ya teman-teman. Tapi ya semoga saja jangan ya, semoga saja. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan preview Kamen Rider Revised episode 21. Episode minggu depan akan sangatlah seru sekali kalau lihat. Dan tentunya di episode 21 nanti akan menjadi episode penutup trilogi dari director Koichi Sakamoto. Yang beliau ini bisa dibilang telah mendirect arc atau saga dari Hiromi Kadota yang sangatlah epic sekali. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih preview episode 21 Kamen Rider Revised ini? Kalau ada tambahan, saran, komentar, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.